Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak mister sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Mister Mitras. Kali ini kita akan sama-sama mengerjakan satu ujian praktik mata pelajaran IPA. Baik, ujian praktik kita kali ini yaitu membuat air mancur tanpa tenaga listrik. Ya, membuat air mancur tanpa tenaga listrik, lebih tepatnya dengan tenaga tekanan udara. Insya Allah kalian sudah mengambil semua kan bahan-bahan yang akan kita gunakan pada ujian praktik kali ini. Baik, kalau sudah silakan kalian persiapkan ya bahan-bahannya. Baik, di hadapan kalian dan juga kalian sudah memilikinya karena Mister sudah memberikan alat-alatnya. Di hadapan kalian ada dua botol yang sama ya. Ini seukuran 250 ml. Juga satu botol ukuran yang lainnya 200 ml. Dan juga ada lilin. Ada paku. Ada 3 buah sedotan warna-warni ya dengan ukuran yang sama. Juga ada sedotan bentuk yang lainnya yang ujungnya bisa ditekuk. Ya, setelah itu ada lem tembak. Ya, ini bahan-bahan yang sudah Mister berikan kepada kalian dan tolong kalian lengkapi juga dengan peralatan tambahan tentunya yaitu korek. Ya, boleh korek batang atau korek gas bebas ya. Ini untuk menyalakan lilin nantinya. Terus juga gunting, wadah ya untuk menampung lilin ketika menyala. Terus juga ada sapu tangan ya untuk memegang paku nantinya. Terus juga ada alas. Ya, ada alas bebas, alasnya apapun. Baik, berikutnya kita akan merekatkan tutup botol yang sama ini ya dengan lem tembak tentunya. Yang pertama seperti ini. Yang berikutnya nanti kita juga akan merekatkan tutup botol yang ukuran yang berbeda ini dengan alas salah satu dari botol yang berukuran sama ya, ini dengan lem tembak. Ya, ini langkah pertama yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Baik, Mister ingatkan sebelum kita memulai, perhatikan karena kita bersentuhan atau bersinggungan dengan api ya, dengan lilin yang dibakar, maka pastikan pengerjaannya kalian diawasi oleh orang tua kalian ya, dan juga pastikan di sekitar kalian tidak ada bahan-bahan yang mudah merambat api ya, karena akan berbahaya nantinya ya. Pastikan yang pertama kalian diawasi oleh orang tua kalian atau orang dewasa di sekitar kalian. Yang kedua, pastikan di sekitar kalian tidak ada bahan-bahan yang mudah untuk membuat api menjadi sangat besar. Baik, setelah kalian nyalakan lilinnya ya, sudah ditempelkan di wadah. Berikutnya kalian lepas tutup botol yang ingin kalian satukan, yaitu tutup botol yang sama ya. Ya, untuk merekatkannya dengan lem tembak. Lem tembaknya bagaimana menggunakannya ya, dengan dibakar ujungnya biar dia meleleh. Nanti ketika meleleh kita olesi ya ke salah satu tutup botol, nanti baru kita gabungkan dengan tutup botol yang lainnya. Baik ya. Ya, perlahan saja. Ya, hati-hati karena ini kalau kena kulit kalian ya lumayan ya panas. Ya, jadi pengerjaannya harus hati-hati. Kalau sudah cukup kita taruh. Kemudian kita rekatkan ya. Kita rekatkan. Kita padatkan. Nah, pastikan sama. Untuk menambal ya, menambal celah di antara dua tutup botol ini, silahkan ditambahkan lagi dengan lem tembaknya ya. Sekali lagi Mister ingatkan harus hati-hati ya. Nah, diantaranya kelilingnya ya nak ya, kelilingnya. Ini fungsinya nanti
Kenapa harus disatukan, jangan sampai ada celah, agar ketika nanti sudah jadi, ya sudah jadi air mancur tanpa bantuan listriknya, ini akan maksimal ya ketika dia posisinya rapat. Jadi pastikan rapat terlebih dahulu. Ya, kelilingnya kita putar. Hati-hati, harus konsentrasi dan fokus. Ya, jangan mengerjakannya sambil-sambil yang lain atau sambil ngobrol. Ya, pastikan fokus kalian mengerjakannya. Pastikan sampai rapat. Nah, seperti ini ya. Nanti sisanya tinggal kalian rapihkan. Baik, kalau sudah dirapihkan, kita biarkan sampai dia mendingin ya. Mendingin, lemnya sampai keras. Berikutnya kita pindah ke tutup botol yang botol kecil. Tutup botol yang kecil kita akan tempelkan ke alas dari botol yang besar. Ya, ke alas dari botol yang besar. Sama seperti tadi. Kita cairkan dulu lem tembaknya. Ya, kita cairkan. Kita olesi. Yang penting dia merata menyeluruh di permukaan tutup botol agar nanti merekatnya sempurna. Ya, merekatnya sempurna. Baik, kita letakkan, kita tempelkan di salah satu alas dari botol yang besar. Ya, tempelkan. Ya. Kebetulan bagian tengahnya pas ya, jadi enak nih. Nah, baik. Setelah itu juga kurang lebih sama nih, ya. Celah-celah diantaranya kita juga rapatkan dengan lem tembak juga, ya. Kita rapatkan juga. Kita berharap tidak ada celah, ya, tidak ada celah nantinya. Jadi biar bisa maksimal hasil yang diinginkan. Ya. Ya, nanti kalau ada yang bagian menjulur-menjulur ini nanti tinggal dirapikan saja, tinggal ditarik-tarik aja kalau sudah dingin ya, nggak ada masalah. Ini juga sama, keliling juga. Dan Mister ingatkan kembali lagi, hati-hati mengerjakannya, harus fokus dan teliti. Ya, agar tidak terjadi kecelakaan pada saat mengerjakannya. Pastikan kalian diawasi oleh orang tua kalian. Ya, tentunya kalian harus mengerjakan sendiri, ya, harus bisa sendiri mengerjakannya. Pastikan tidak ada celah. Ya, sudah keliling. Nah, ini merupakan langkah awal, yaitu menempelkan tutup botol, mau itu masing-masing tutup botol ya, ataupun tutup botol dengan alas salah satu botol yang besar. Baik, berikutnya kita akan membuat 2 buah lubang ya di antara kedua penutup ini ya, dan juga 2 buah lubang di bagian tutup botol yang menempel di alas salah satu botol yang besar ya. Jadi di sini 2 lubang, di sini juga 2 lubang. Bagaimana dengan menggunakan paku yang dipanaskan? Makanya di awal kita sudah menyiapkan sapu tangan ya, sapu tangan untuk memegang paku yang ketika dipanaskan ya, karena kita tahu sendiri paku ini berbahan besi ya, atau konduktor yang ketika salah satu ujungnya dipanaskan maka akan merambat ke ujung yang lainnya. Nah, untuk menghindari itu kita menggunakan sapu tangan ya sebagai isolatornya. Ya, baik. Nah, untuk memudahkan tentunya kita satukan dulu nih. Kita satukan tutup botol ini atau kita pasangkan ke botol ya, agar terdapat jarak yang cukup jauh ya ketika kita melubanginya. Ya, ini untuk bentuk kehati-hatian. Baik, kita panaskan ya ujung pakunya. Kita panaskan beberapa saat, kira-kira dapat ujung paku ini dapat melubangi tutup botol yang akan kita ingin lubangi ya. Oke, kita tambahkan lagi kadar panasnya. Ya, kita tunggu beberapa saat ya, memang agak lebih lama
Kalau dengan menggunakan paku ini secara manual ya nak ya. Baik, kalau sudah kira-kira cukup panas, kita coba tusukkan. Nah, ini sudah mulai menembus nih. Nah, sampai tembus ya, pastikan sampai tembus. Ya, pastikan sampai tembus. Ya. Baik, kita buat satu lagi lubang yang lainnya. Kita panaskan lagi ujung pakunya. Ya. Di sebelahnya, kalau kira-kira sudah cukup panas, kita tusukkan kembali. Ya, sampai tembus. Oke, sudah ada 2 lubang ya, bisa dilihat sudah ada 2 lubang. Baik, berikutnya kita akan membuat 2 lubang juga di bagian tutup yang menempel di bagian bawah botol ini sendiri. Sama juga 2 lubang. Kita panaskan kembali ujung pakunya. Ya, kita ujung. Kalau kira-kira sudah cukup panas, kita tusukkan ke tutup botol ini. Ya, kita tusukkan sampai tembus ya nak ya, sampai tembus. Hop. Nah, sampai tembus. Ya, jadi satu lubang kita panaskan kembali pakunya. Jadi setiap kalian habis menusukkan membuat satu lubang, kembali panaskan lagi ya. Karena kalau kurang panas pakunya akan kesulitan kalian membuat lubangnya ya. Baik, kalau kira-kira sudah cukup panas, di seberangnya kita buat satu lubang lagi sampai tembus. Nah, ya, bisa dilihat ada 2 lubang ya, ditutup botol yang hanya 1 dan 2 lubang ditutup botol yang hanya 2 ya. Oke, baik, kita bisa letakkan dulu pakunya. Nah, jadi rencananya kita akan memasukkan sedotan ini ke lubangnya nak ya, memasukkan sedotan ke lubangnya. Kalau kurang pas, berarti kalian bisa perbesar lubangnya ya dengan memanaskan kembali pakunya ya. Kalian ambil pakunya, kalian panaskan lagi ya. Nanti kalian akan kalian dorong-dorong ya ke sekeliling, ke berbagai arah biar lubangnya itu semakin besar. Tapi setelah paku dipanaskan. Ya, kira-kira sudah cukup panas. Baik, kita masukkan lubang yang tadi. Ya, kita dorong-dorong seperti ini ke sekeliling. Agar apa? Agar dia lubangnya semakin besar supaya sedotan yang ingin kita masukkan muat ya. Sedotan yang ingin kita masukkan muat. Ya, kira-kira sudah cukup panas. Kita masukkan lagi. Nah, kita tekan-tekan ke sekeliling. Ya, kita putar-putar. Ingat, ini kembali lagi Mister ingatkan kalian harus hati-hati ya, karena kalau terkena kulit kalian ya tentunya mungkin bisa melepuh kulit kalian ya. Jadi pengerjaannya Mister ingatkan lagi, harus pengawasan orang tua atau orang dewasa di sekitar kalian ya. Baik, terus seperti itu ya, sampai kira-kira nanti sedotannya bisa masuk. Nanti kalian coba-coba aja ya, kalian coba-coba sedotannya bisa masuk ya. Kalau enggak berarti diperbesar kembali ya, perbesar kembali lubangnya seperti itu. Baik, kalian juga bisa dengan tambahan gunting ya, tambahan gunting ini untuk menambah besar lubang yang ada di tutup botol ini maupun yang di atas ini ya. Kalian masukkan gunting, tapi tidak usah semuanya ya, sedikit aja. Kalau sudah mentok tidak usah dipaksakan, kalian putar-putar ya untuk menambah besar dari lubang ini ya. Silahkan kalian manfaatkan peralatan yang ada di sekitar kalian ya, seperti itu. Ya, ini juga sama, ditambah lubangnya. Jadi kira-kira lubangnya cukup ya untuk dimasuki oleh sedotan. Ya, kira-kira lubangnya cukup untuk dimasuki oleh sedotan. Baik, berikutnya kita akan memasukkan sedotan ke lubang yang sudah disediakan ya. Jadi ada 4 sedotan ya nak ya, 4 sedotan yang sudah Mister berikan ke kalian.
tinggal kalian pergunakan. Baik, jadi ada sedotan yang dia itu nanti akan disatukan oleh sedotan yang lainnya, ya, akan digabung oleh sedotan yang lainnya. Ada juga yang terpisah. Baik, nah, pertama kita akan siapkan dulu botol yang ini, ya, botol yang alasnya disambungkan dengan tutup botol yang kecil, ya. Kita masukkan satu buah sedotan, ya, dipilih aja salah satu lubangnya, bebas ya, yang mana saja, ya. Cuma nanti pastikan dia searah dengan tutup botol yang ini, ya, tutup botol yang ini searah. Kalau tidak berarti nanti tinggal dirubah aja lubangnya, ya, tinggal dipindah-pindahin, ya. Kita masukkan, ya. Ini cara memasukkannya juga ada triknya. Kalau memang lubangnya sangat pas sekali, pertama kalian tekuk dulu sedotannya, ya, kalian tekuk dua, ya, memanjang seperti ini, agar ketika dimasukkan ke lubangnya lebih mudah, ya. Kalian masukkan, ya, masukannya dari sini ya, karena kalau di sini akan sulit. Karena dari sini pilih aja satu lubangnya, sudah dimasukkan, terus kalian tekuk lagi, baru kalian dorong dan seterusnya, tekuk lagi, kalian dorong dan seterusnya, gitu ya. Nah, insya Allah akan mudah masukannya. Nah, seperti itu. Baik, kalau sudah tembus seperti ini, nak, ya. Nah, kita tarik. Nah, kita tarik ke arah sini. Jadi kita lebihkan hanya sedikit saja. Ya, untuk sedotan yang pertama kita hanya lebihkan sedikit di bagian ujungnya. Nah, yang ini nanti sedotan yang pertama ini yang nanti kita akan sambungkan dengan sedotan yang lainnya. Ya, bebas warnanya, mau yang kuning, yang merah muda, kalian bebas ya, bebas pilih sedotannya. Ya. Nih, kita masukkan seperti ini. Nah, tapi kan nanti kita akan masukkan ke lubang ini nih, ke lubang yang ada tutupnya. Nah, sebaiknya kita tidak langsung sambungkan dulu, ya. Kita masukkan aja dulu ke lubangnya. Ya, ke lubang tutup yang satunya. Oke, kita masukkan. Terus kita kunci ya, kita kunci. Nah, jadi seperti ini. Ya, sudah jadi seperti ini. Ini untuk sedotan yang pertama. Ya, kalau nanti di botol kalian ada apa nih, penyak-penyak seperti ini, nggak ada masalah ya, nak, ya, nggak ada masalah. Ya, oke. Berikutnya kita akan masukkan sedotan yang kedua, ya, misalnya kedua. Nah, ini masukkan ke salah satu lubang dari tutup ini, ya, sedotan yang kedua. Ya, atau kalian mau sambungkan dulu juga boleh, ya. Itu bebas-bebas aja urutannya, ya, seperti itu. Jadi misalkan coba masukkan ke sedotan yang kedua, sama seperti biasa kita tekuk dulu untuk memudahkan, ya, karena biasanya lubangnya tidak terlalu pas, ya, jadi sangat sempit. Nah, kita tekukkan dulu baru kita masukkan untuk memudahkan. Nah, seperti itu, ya. Kita dorong terus, ya, dorong terus sampai mana, ya, sampai sini, ya, sampai sini, ya. Nanti baru kita hubungkan dengan botol yang satunya lagi. Tapi setelah sedotan yang pertama ini kita sambungkan, ya, seperti itu. Yang berikutnya kita sambungkan nih sedotan yang pertama kali kita masukkan. Ya, kalau pertama tadi Mister biru, ya nggak apa-apa. Kalau kalian misalkan yang pertama kuning, bebas, ya, bebas-bebas aja, ya. Tidak ada aturan bakunya. Kita sambungkan. Ya, kita dorong terus, ya, kita sambungkan. Nah, nanti di penghubung dua sedotan ini kamu bisa tambahkan dengan lem tembak, ya. Bisa tambahkan dengan lem tembak biar dia tidak ada celah, ya. Karena tadi seperti rumus di awal, semakin tidak ada celah udara yang keluar itu semakin bagus nanti hasilnya. Ya, baik, ya. Nanti bisa kamu tambahkan dengan lem tembak. Baik, kalian bisa lihat sendiri, ya, di sini sudah ada satu sedotan yang pertama, ya. Ini sedotan yang utama, yang besar atau yang paling panjang, ya. Karena nanti kita akan gabungkan dua sedotan, ya. Dia itu sampai di puncak, ya, sampai di puncak ujungnya, walaupun sedikit, nggak usah panjang-panjang puncaknya. Setelah itu dia akan disambungkan oleh sedotan yang lainnya, yang nanti akan dihubungkan oleh botol yang kedua, yang besar juga, ya. Botol yang kedua sampai dia itu hampir ke dasar. Nah, ini kan kalau kita sambungkan dua sedotan ini kan sangat panjang, ya. Nah, makanya nanti kita akan potong, ya. Kita akan
kira-kira dia sampai hampir ke dasarnya itu sampai mana. Ya, seperti itu. Nanti kita bisa ukur misalkan seperti ini, ya. Oh, berarti kira-kira sepanjang ini nanti akan kita potong. Ya, ini yang pertama. Nah, nanti yang kedua ini sedotan yang warna-warni juga. Kalian masukkan di salah satu lubang yang sebelahnya. Ya, kalian akan tembus. Ya. Nanti sama tekniknya juga sama, dilipat. Nanti kita akan masukkan. Nanti posisinya sampai mana? Nah, nanti kita lihat ya berikutnya. Nah, untuk sedotan yang kedua yang di sampingnya, ya, misal di sini pilih warna kuning ya. Karena ini yang biru sudah misal gabungkan dengan yang merah muda. Jadi misal pilih yang warna kuning sebelahnya. Nah, ini nanti dimasukkan ke botol yang pertama tadi, ya, yang ujungnya atau yang alasnya itu ditempelkan dengan tutup botol lainnya. Nah, dia nanti sampai sini nih. Ya. Ya. Lihat sedotan yang kuningnya sampai sini. Nanti kita lebihkan sedikit, nak. Kita lebihkan sedikit, ini nanti kita potong. Ya, ini kita potong. Kita lebihkan sedikit. Kebalikan dari yang biru. Kalau yang biru nanti lebih sedikitnya di sini, kalau yang ini kuning lebih sedikitnya di sini. Nah, ini sedotan yang kedua ya. Nanti nanti kita akan potong. Kita akan potong sampai hampir menyentuh alas dari botol yang satunya lagi ketika nanti dimasukkan. Nah, berikutnya sedotan yang ketiga nih, yang tekuk. Yang bisa ditekuk ujungnya. Oke, kita masukkan ke lubang. Ini kan satu lubangnya masih kosong ya, belum ada sedotannya, karena memang yang kuning ini tidak sampai lubang yang satunya lagi. Ya, dia cuma hampir sampai aja. Kita masukkan. Ya, kita masukkan. Nah, sampai turun, sampai hampir di bagian leher botol yang pertama. Ini masih botol pertama, nah, belum botol yang kedua ya, masih botol pertama. Nah, inilah posisi-posisi dari sedotan yang nanti yang kalian nanti akan rakit ya, kalian akan masukkan satu-satu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa memperkirakan juga kebutuhan dari sedotan yang bisa ditekuk ini. Ya, tentu kepala ditekuknya jangan kalian potong ya, kalian potong yang bagian belakangnya. Jadi nanti kalian kira-kira berapa panjang yang harus kalian potong biar nanti pas ya. Seperti itu. Nanti ini juga sama, dipotong juga untuk menyesuaikan dengan panjang dari si botol yang kedua. Karena kalau tidak dipotong, kalian lihat sendiri ya tidak akan muat ya. Jadi nanti harus dipotong sampai menyentuh dasar, hampir menyentuh dasar untuk dapat diputar di bagian kepalanya. Seperti itu. Ya, silakan nanti kalian sesuaikan panjang-panjangnya. Kalau yang bagian kuning kalian lebihkan sedikit aja, berarti sisanya sebagian ini akan dipotong. Ya, pertama kita akan potong dulu ya. Baik, setelah dipotong kurang lebih seperti ini panjangnya. Nah, nanti kalian bisa ukur-ukur sendiri ya, bisa ukur-ukur sendiri berapa panjang yang harus kalian potong ya. Ini misalkan bisa gabungkan botol yang paling bawah, ini nanti letaknya paling bawah. Ini bagian tengah, nanti ada lagi yang bagian atas. Ya, kita kunci putarannya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri. Ya, ini sedotan yang bersambung. Ya, yang pertama kali yang biru bersambung dengan yang merah muda. Ya, terus sedotan yang kedua yang kuning. Ya, menghubungkan antara botol yang atas dengan yang bawah juga. Ya, sama botol yang terakhir yang bisa ditekuk. Ya, kalau dia menggantung di botol yang bagian tengah saja. Nanti masalah panjangnya kalian tinggal ukur sendiri. Baik. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kalian merapatkan celah-celah lubang. Ya, yang tadi di lubang ditutup botol yang tengah ini kalian rapatkan dengan lem tembak ya, atau di antara kedua sedotan ya, sedotan biru dan pink ya. Ini kan pasti ada celahnya nih. Nah, itu juga kalian rapatkan dengan lem tembak ya, seperti di sini. Di bagian ini kalian rapatkan dengan lem tembak. Nah, di bagian ini juga nih ya, yang tempat tembusnya sedotan ini juga rapatkan dengan lem tembak. Nah, nanti juga yang bagian ini juga dirapatkan dengan lem tembak nih, yang tembusnya sedotan ini. Tentunya kalian sudah pastikan dulu panjang sedotannya ya, baru dilem ya, karena masalah lem itu masalah belakangan. Karena kalau kalian melem pakai lem tembak dulu baru kalian ukur, sedotannya akan kesulitan nanti kalian. Pertama, kalian tentunya harus mengukur dulu panjang sedotan yang dibutuhkan. Kalau sudah pas, sudah tidak ada lagi yang bakal dirubah, baru kalian rapatkan lubang-lubang ini dengan lem tembak.
Baik ya. Nah, ini sudah Mister rapikan ya, sudah ditempel ya, sudah ditempel. Jadi supaya tidak ada celah, karena semakin tidak ada celah, insya Allah semakin bagus nanti hasilnya. Baik ya, berikutnya kita ke botol yang terakhir nih. Botol yang kecil. Nah, nanti kita akan potong di bagian tengahnya ini. Ya, bagian tengahnya ini sebagai penghubung dia nanti di puncak. Ya, di bagian puncak dia akan nanti dipasang seperti ini. Nanti dia akan dipotong di bagian tengahnya. Ya. Silakan kalian bisa potong sendiri ya. Baik, sudah seperti ini ya, kita potong dua. Ini botol yang kecil ya, ujung-ujungnya kita rapikan saja ya, takutnya ada yang tajam-tajamnya, biar nanti kalau kena kulit kalian tidak tergores. Kita rapikan bagian-bagian ujungnya. Nah, ini sudah menuju akhir nih, menuju akhir ya, menuju akhir. Nanti kita tinggal percobaannya ya, bagaimana apakah ini berhasil ya menjadi air mancur tanpa bantuan listrik ya. Setelah ini kalian siapkan wadah ya, wadah penampung air ya, agar sekitar kalian itu tidak sampai basah oleh air. Baik, berikutnya kita akan isi botol yang paling bawah ya, karena ini nanti letaknya paling bawah ya, ini dengan air ya, dan juga kita isi potongan botol yang paling atas yang tadi kita belah juga dengan air ya. Silahkan seperti itu. Baik, jika sudah diisi dengan air ya, botol yang paling bawah juga kalian persiapkan botol yang tadi dipotong dengan isian air. Berikutnya apa langkah berikutnya? Jangan lupa ada wadah penampung ya di bagian bawah kalian, wadah penampung supaya airnya tidak meluber kemana-mana. Berikutnya adalah kita akan salurkan air dari botol paling bawah ke botol yang tengah. Ya. Nah, air nanti akan melintasi sedotan yang berwarna kuning. Ya, jangan lupa ditampung di bawahnya. Kita lihat ya, airnya berpindah ke botol yang tengah ya. Sedangkan botol yang tadi terisi air itu otomatis akan diisi oleh udara karena airnya pindah ke bagian botol tengah. Baik, setelah sudah semua kita kembalikan lagi posisinya seperti awal. Nah ya, jadi airnya berada di botol yang tengah sekarang ya, sedangkan botol yang bawah airnya tinggal sedikit. Kemudian langkah berikutnya adalah kalian ambil air yang ada di setengah botol tadi ya, kemudian kalian tuangkan ke dalamnya, ke bagian atas. Nah ya, akan keluar air dari sedotan yang warna putih yang bisa ditekuk ya, akan keluar air dari sedotan yang warna putih yang bisa ditekuk ya, demikian. Baik, setelah kalian isi dengan air botol yang bagian bawah ya, sedangkan botol yang tengah kosong ya. Nah, kemudian kalian juga persiapkan air di wadah yang tadi kalian sudah potong sebelumnya ya. Langkah berikutnya adalah kita akan pindahkan air dari botol yang bawah ke botol yang bagian tengah dengan cara dikebalikan ya. Kita terbalikan botolnya. Seperti ini. Baik. Nah, jika airnya sudah berada di tengah, kita kembalikan lagi posisi botolnya. Ya, setelah itu kalian tuangkan air di bagian atasnya. Ya. Nah, maka air akan keluar dari sedotan yang berwarna putih. Ya, diakibatkan apa? Diakibatkan oleh tekanan udara ya, tekanan udara yang mendorong air keluar menuju sedotan yang berwarna putih ya, bisa terlihat di sini airnya keluar. Nah,
ya, seperti itu. Nah, ini kalau ada dorongan udaranya makin lancar ya, nanti airnya makin keluar ya. Pastikan tidak ada celah ya, tidak ada celah supaya udaranya tidak merembet ya. Airnya keluar terus tuh. Ya, dia akan keluar dari sedotan berwarna putih. Nah, inilah yang kita namakan dengan air mancur tanpa tenaga listrik.